Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya sesuai gambar itu? Ini ada gambarnya. Kuburan masjid. Arah kiblat masjid nggak ada di sini. Nggak ada nama kotak kok. Kuburan masjid. Makasih. Arah kiblatnya mana? Yang paling penting ada tulis. Apa Ustaz barakallahu fiik, bagaimana dengan hiburan amal dengan permainan sulap? Bukan sulap, bukan sihir. Karena sebagian ulama menyatakan sulap termasuk sihir. Nah, jangan sampai kalian mengumpulkan amal dengan cara yang haram. Nah, akal syait paling sedikit penipuan. Hilang padahal udah hilang. Kalau dimasukkan ke kantongnya. Nah, putus padahal nggak putus. Nah, itu paling sedikit. Apalagi kalau sudah dikatakan sihir lebih mengerikan. Nah, pertanyaannya, tadi disebutkan ada 3 ilmu syar'i, ilmu Quran, sunnah, dan ilmu tentang hukum waris. Pertanyaannya, bagaimana dengan ilmu lain seperti ilmu kedokteran, ilmu apalagi dan sebagainya. Hah? Nuklir, masya Allah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna. Iya, anfa'ukum binnas. Qanifin a'azakumullah Sayyid Al-Rahim rahimahullah pernah membahas masalah ilmu dunia dan ilmu din. Kenapa hanya ilmu din yang dikatakan ilmu, yang lain tidak dikatakan ilmu? Jawabannya bahwa ilmu din itu adalah isinya hanya manfaat, hanya ilmu yang bermanfaat. Artinya dia benar-benar baik dari semua sisinya. Adapun ilmu-ilmu selain ilmu din tergantung. Ilmu kedokteran kan bisa mengobati manusia, iya, bisa mengobati manusia, bisa pula merakit manusia. Ya, dengan keahlian-keahliannya kan, bisa membunuh dengan sangat halusnya. Si bulan sakit sampai bulan 2 bulan kemudian mati, padahal dibunuh. Tapi nggak ketahuan, dikira sakit karena keahlian si dokter. Artinya bisa dipakai jelek, bisa dipakai baik. Sehingga seperti pisau bisa dipakai untuk masak di dapur, bisa dipakai untuk menuang. Sehingga tidak dikatakan sebagai nafi' secara mutlak. Tapi tergantung seorang. Sehingga tidak disebut. Maka kalau pelajari silahkan seperlunya. Nah, tetapi kalau dikatakan ini penting, ini harus, kemudian mengalahkan ilmu din, berarti orang ini tidak berhitung. Berarti tidak menghitung di mana kepentingan ilmu din dan di mana kepentingan ilmu umum tadi. Mana lebih penting? Mana? Filsafat. Saya mau tanya, dengan sebut ilmu kalam dan ilmu filsafat, mohon penjelasannya. Nanti akan ada khusus bahasa dari beliau. Hadir terus di kajian ini, insyaallah. Tembok apa ya? Tembok keliling ini tembok tanah masjid. Yang jelas masjid dan musola ini, kalau musola langsung menghadap kuburan, ini jangan. Tapi kalau masjid sepertinya terpisah dari kuburan. Hanya saja ini ada tembok keliling, tembok apa?
yang mengurung semua masjid, kuburan dan musola dikurung dalam satu tembok. Apa? Wallahu a'lam. Yang jelas yang dilarang, jangan sholat menghadap kuburan dan jangan jangan bangun masjid di kuburan dan jangan bangun kuburan, jangan sholat di kuburan, itu juga dilarang, dan menghadap kuburan. Nah, sehingga apakah itu perkuburan kalau dikurung begitu? Bagaimana? Bagus. Tanyakan sama yang lain aja. Wallahu ta'ala a'lam. Apa Ustaz, mana yang lebih dahulukan, dari utang dulu atau akikah? Bayar utang dulu. Bayar utang dahulu. Akikah bagi yang mampu. Akikah bagi yang mampu. Kalau dia bayar utang kemudian tidak mampu untuk akikah, tidak apa-apa. Saya terkadang suka mendengarkan acara lawakan dan humor di radio. Bolehkah hal itu? Lagu, perkara yang lagu. Nah, kalau kamu mau hiburan, banyak kisah-kisah para ulama di kitab-kitab. Nah, kalau kamu mau perkara-perkara yang lucu, juga ada di kisah-kisah para ulama. Nah, tapi ini yang bermanfaat. Lucunya lucu bermanfaat. Nah, tapi yang seorang sahabat yang dikalahkan oleh pemuda saat berwakas. Nah, sahabat yang cerdas, tapi pernah kalah dengan seorang pemuda. Ketika dia ingin melamar seorang wanita, ada pemuda yang mengatakan kepadanya, aku pernah melihat dia bersama seorang laki-laki. Mughirah, terus mundur. Tidak jadi lamar. Setelah itu ada berita, bos pemuda tadi melamar dia dan nikah dengannya. Ditanya, kamu mengatakan baru begini-begini? Iya, aku kan tidak menjelaskan siapa laki-laki ini. Bahwasanya dia bersama bapaknya. Aku pernah melihat dia bersama laki-laki. Aku mau bohong. Nah, manakah dalil yang lebih rajin tentang hukum gambar hidup makhluk bernyawa dan berdakwah dengan menggunakan media televisi serta dokumentasikan menjadi VCD? Mereka ada 100 ulama yang berpendapat membolehkan berdakwah dengan menggunakan media televisi. Siapa di antara ulama tersebut? Yang bilang 100 itu tanyain. Yang bilang 100 siapa? Tanyain. Saya nggak tahu. Yang pernah saya tahu dua, Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh Al-Albani. Dan beliau menyatakan dengan bahasa mungkin nggak seperti ini bahasanya, bahwasanya itu adalah alat, dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Pakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Kemudian kalau Syekh Utsaimin lebih detail menyatakan, adapun apa yang ada di negeri kita ini, maka kejelekan lebih banyak daripada kebaikannya. Maka aku memperingatkan kalian untuk tidak perlu menonton TV. Itu kata Syekh. Kata saya, itu TV Saudi, gimana TV Indonesia? Barakallahu fikum. Kenapa? Dan yang menyatakan tidak boleh juga banyak dari para ulama. Walaupun saya tidak mengatakan 100, tapi banyak, termasuk Syekh Muqbil dan juga masyayikh di Yaman, hampir semuanya menyatakan haram, karena itu termasuk gambar. Bergerak atau tidak bergerak itu gambar. Bahkan beliau menyatakan kalau perlu panggil ajus, orang tua, nenek-nenek panggil, ini gambar bukan, pasti akan menjawab gambar. Kalau dikatakan gambar,
Sekian banyak hadis tentang hukum gambar, haramnya hukum gambar. Sehingga saya sampai sekarang ini nggak mau. Dan saya melarang kalau ada yang mengambil gambarnya, apalagi mencuri dengan tanpa sepengetahuan, saya nyatakan saya tidak izinkan. Dan saya tidak izinkan. Nah, oke. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang melakukan tajassus melalui media seperti internet dan sebagainya? Apakah boleh terhadap orang yang demikian atau bagaimana tajassus lewat internet itu? Nah, Allah, yang jelas kasus internet ini yang saya lihat sangat berbahaya, dan banyak teman-teman kita yang terbawa, entah sadar atau tidak sadar, adalah ghibah. Ghibah menceritakan kejelekan si fulan dan si fulan, menggambarkan kejelekan si fulan dan alam. Ini bukan bicara tentang bidah, bukan. Tentang ikhwan dan salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah. Komentar yang dikira tidak dilihat oleh orang lain, ternyata dilihat tersekian banyak. Nah, memberitakan berita-berita dalam keadaan belum pasti, itu juga di internet sangat banyak. Saya dengar katanya, ini orang baru mau tanya, berita yang saya dengar ini benar nggak? Saya dengar katanya begini, apa benar? Pasti ada tanya. Orang lain bukan. Berarti padahal tidak banyak. Berarti sebarkan lagi, giling ke sana, giling ke sini. Fitnah besar. Padahal berita itu tidak jelas. Ini paling banyak terjadi. Memberitakan berita-berita gosip yang tidak jelas. Nah, dan itu madaratnya internet. Jadi ditemukannya internet itu bagus atau nggak bagus? Ya tergantung. Sama dengan ilmu tadi, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu ini tergantung pemakaian. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Allah Taala. Selamat pagi. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.